Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja dia dengan sebutan Bawang Putih karena parasnya yang cantik dan putih serta sifatnya yang lembut dan tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah dengan janda beranak satu. Karena anak itu suka jahat dan berbuat usil, mari kita sebut dia dengan sebutan bawang merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Dan kini semua harta kekayaan yang dimiliki ayahnya dikuasai oleh ibu tiri dan kakak tirinya yang jahat dan kejam. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa disadari, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Sesampainya di rumah, Bawang Merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Kemudian, Bawang Putih diusir untuk mencari selendang tersebut. Dan Bawang Putih tidak boleh pulang sebelum menemukan selendang kesayangan Bawang Merah. Kemudian, Bawang Putih berjalan mencari selendang kesayangan Bawang Merah. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Bawang Putih menceritakan bagaimana ia bisa sampai di hutan tersebut. Nenek itu menawarkan Bawang Putih untuk tinggal dan beristirahat di gubuk nenek tersebut. Dan ternyata selendang yang selama ini dicari oleh Bawang Putih ditemukan oleh nenek yang baik hati. Nenek itu akan memberikan selendang kepada Bawang Putih dengan syarat Bawang Putih harus membantu semua pekerjaan nenek selama 1 minggu. Teman-teman, 1 minggu telah berlalu dan tibalah saatnya Bawang Putih berpisah dengan sang nenek. Karena 1 minggu Bawang Putih sangat rajin membantu nenek, nenek akan mengembalikan selendang tersebut dan memberikan Bawang Putih sebuah hadiah. Nenek memberikan hadiah sebuah labu besar dan sebuah labu kecil. Dengan alasan tidak bisa membawa labu besar, Bawang Putih membawa labu kecil dan tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menceritakan semua yang dialaminya kepada ibu tiri dan saudara tirinya. Sambil membuka labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata labu yang diberikan oleh sang nenek berisi emas dan permata. Kemudian, ibu tiri langsung mengambil labu tersebut dan menyuruh Bawang Merah menghanyutkan selendang sungai, menginap di rumah nenek yang baik hati agar mendapatkan labu yang berisi emas dan permata. Dan selama 1 minggu, kerjanya hanya bermalas-malasan. Saat hendak pulang, nenek memberikan 2 labu, yang satu berukuran besar dan satu berukuran kecil. Tentu saja Bawang Merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan mendapatkan emas dan permata yang lebih banyak lagi. Lalu, Bawang Merah pulang tanpa mengucapkan terima kasih.
Sesampainya di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membuka labu ajaib yang diberikan oleh nenek yang baik hati. Karena sifatnya yang serakah dan tidak mau berbagi, mereka menyuruh bawang putih ke pasar dan mengunci pintu dengan erat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, dan mereka pun membuka labu ajaib yang diberikan oleh nenek itu. Tapi, alangkah terkejutnya, labu itu berisi binatang berbisa seperti ular, laba-laba, dan kalajengking. Secepat kilat, binatang berbisa tersebut mematuk ibu tiri dan bawang merah. Berteriak pun tidak ada yang mendengar. Akhirnya, ibu tiri dan bawang merah meninggal dunia. Teman-teman, jadilah seperti bawang putih yang baik hati, dan jangan jadi seperti bawang merah